Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah selalu melimpah bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Terang bagi banyak orang. Cara pandang seseorang terhadap harta akan mempengaruhi pola hidupnya. Apakah ia mengumpulkan harta di bumi atau di surga? Mengumpulkan harta di surga berarti mengabdi kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, simpanan harta tidak lagi hanya berwujud uang atau logam mulia, tetapi juga benda-benda berharga lainnya. Bapak, Ibu, kehidupan modern telah membuat aset tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, benda seni, aneka koleksi sesuatu hobi, dan juga surat-surat berharga menjadi harta kekayaan yang luar biasa bila diungkapkan. Biasanya jika seorang memiliki uang, maka kedudukan, jabatan, dan kekuasaan seringkali beriringi sejalan. Tidak heran Bapak Ibu apabila korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat erat kaitannya dengan kekerasan atau keserakahan akan harta. Bahkan Paulus menyebut akar kejahatan adalah cinta akan uang. Meski hidup di dunia membutuhkan uang, namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kebutuhan hidup sama sekali berbeda dengan mengumpulkan harta. Namun, penata layanan harta diperlukan agar kita dapat mengumpulkan harta di surga dan bukan harta duniawi. Sebab Bapak, Ibu, mata adalah pelita tubuh yang berkaitan dengan cara pandang seseorang atas harta. Ambisi hati untuk mengumpulkan harta hanya di dunia ini merupakan cara pandang yang salah dan menyesatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus dengan tegas melawan penggunaan harta yang diabdikan kepada Tuhan dengan mamon, atau yang dikenal dengan dewa uang, yang adalah simbol keserakahan, kan harta kekayaan yang tanpa batas. Mengabdi kepada Tuhan seperti mengikuti asuransi, premi yang wajib dibayar lebih dari sekedar uang atau harta, melainkan segenap hidup yang mengasihi Tuhan. Hanya dengan cara itu kita berubah dalam kasih dan perbuatan baik kepada sesama. Apakah kita sungguh mengumpulkan premi surgawi? Kita akan menemukan banyak hal di mana kita harus memilih di antara mengumpulkan harta di dunia atau memberi waktu kita kepada ke tempat kerja kita, mengerjakan karir kita, dan mendahulukan keinginan bos kita di kantor lebih dari segala, atau terus ingat bahwa kemampuan kita, apa yang berhasil kita raih, dan berkat yang kita terima saat ini adalah titipan Tuhan. Ya, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, bila kita menempatkan harta duniawi di atas segalanya, disitulah hati kita, hidup kita, prioritas kita berada. Tetapi saat kita mau belajar mempercayakan hidup kita dan menjadikan Yesus sebagai sesuatu yang berharga di hidup kita, pastinya hati kita, seluruh hidup kita, kerinduan kita akan mengarah kepada Yesus. Pertanyaan besar yang perlu kita tanyakan pada hati kita, apa yang kita mau dalam hidup ini? Apa yang membuat hidup kita berarti? Dan apa yang menjadi harta terindah dalam hidup kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini,
kita juga diingatkan, mata adalah pelita tubuh. Mata bisa mengotak pikiran dan hati. Apa yang dilihat oleh mata bisa begitu cepat direspon ke pikiran dan hati. Bapak Ibu, ketika pikiran dan hati sudah turut campur tangan, maka orang akan berbuat sesuatu. Ketika melihat barang orang lain, timbul rasa iri dan ingin memilikinya juga. Ketika melihat wanita cantik atau pria tampan, mata berkelak, mata kemana-mana, memikirkan hal yang aneh-aneh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur mempunyai mata yang bisa melihat. Tetapi hendaknya mata dijaga. Jangan sampai karena mata hidup kita tersesat. Yesus mengajak kita untuk membina mata kita agar menjadi pelita tubuh yang terang, sehingga hidup kita pun menjadi terang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, menjadi terang bukan hanya bagi diri kita sendiri, melainkan terang bagi orang lain di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hendaklah kita menjadi terang bagi orang lain, terang bagi saudara kita, terang bagi kaum orang yang miskin, bagi orang yang menderita, agar kita berguna bagi mereka.